semuanya. Us Ambar berharap tentunya kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk kembali belajar walaupun di bulan puasa. Insya Allah semuanya akan bernilai pahala, menjadi amal soleh untuk anak-anak semua. Bersyukur anak-anak yang sudah bisa berpuasa sehari penuh, yang masih berpuasa belajar puasa sampai duhur, sampai asar, tidak mengapa. Insya Allah karena anak-anak masih belajar, besok sudah kuat seperti yang lainnya, teman-teman yang lainnya yang sudah bisa berpuasa sehari penuh. Nah, hari ini kita akan belajar di muatan pembelajaran matematika ya. Kalau tadi di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, hari ini kita bertemu di muatan pembelajaran matematika. Nah, di tema 8 peristiwa alam di subtema 3. Mohon maaf, di subtema 2 kemarau ya. Di muatan pembelajaran matematika yaitu di KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu dan suhu menggunakan benda dan situasi yang konkret. Jadi hari ini nanti kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kalau kemarin di pembelajaran yang pertama kita menghitung panjang benda dengan satuan tidak baku, kalau di pembelajaran yang kedua ini kita akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Jadi kalau ada satuan tidak baku, tentunya ada satuan baku, Us Ambar. Betul, di dalam berat pun ada satuan bakunya ya. Ada satuan yang pasti. Nah, misalnya untuk menimbang berat badan, timbangan yang ada timbangan berat badan. Kemudian timbangan yang kalau mama pergi ke pasar, beli telur, beli gula, ya, beli beras, itu ditimbang dengan timbangan yang ukurannya tepat, namanya baku. Kemudian mama mau membuat kue, itu pun mama menimbang berapa berat gula halusnya, merteganya, itu namanya berat. Alat pengukur berat seperti itu namanya alat pengukur dengan satuan baku. Tetapi kali ini kita tidak belajar yang satuan baku, nah kita belajar yang satuan tidak baku. Bagaimana ya Us nanti? Nah, nanti Us Ambar akan mempraktekkan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, dan persamaan dan perbedaan berat benda, kata kuncinya adalah persamaan dan perbedaan berat benda. Jadi hari ini kita fokus belajar satuan berat dengan alat ukur yang tidak baku. Itu ya. Sekarang tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita capai hari ini? Nah, yang pertama, anak-anak nanti akan mengidentifikasi perbedaan berat benda dengan alat ukur tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nanti Us Ambar akan praktekkan ya nak, kalian perhatikan. Us Ambar akan menunjukkan bagaimana menimbang dengan satuan tidak baku. Us, kalau dengan satuan tidak baku, kemudian alat timbangannya apa Us untuk memberatnya? Kalau di pasar mama membeli beras itu kan ada anak timbangan. Kalau Us Ambar kalau tidak baku menggunakan apa Us Ambar? Nah, nanti Us Ambar akan menggunakan kelereng. Jadi setiap benda yang Us Ambar ukur diberi pemberat dengan kelereng. Nanti berapa jumlah kelerengnya? Misalnya menimbang batu, nanti akan Us Ambar beri pemberat dengan kelereng. Nah, seperti itu. Yang kedua, menentukan urutan benda berdasarkan hasil pengukurannya. Nanti saat Us Ambar mempraktekkan cara mengukur atau menimbang dengan berat, dengan satuan berat yang tidak baku, kalian perhatikan ya, Itu ya, nanti setelah itu kalian akan menemukan hasilnya.
Setelah tahu hasilnya, misalnya kelereng menimbang batu misalnya 5 kelereng, botol minum 2 kelereng, cangkir 4 kelereng, buku 3 kelereng. Nah, itu nanti setelah anak-anak mengetahui hasil dari penimbangan itu, maka nanti anak-anak akan bisa membandingkan. Oh, ternyata kerikil atau batu lebih berat daripada botol minum. Oh, botol minum ternyata lebih berat daripada buku. Nah, atau oh, ternyata gunting lebih ringan daripada batu. Nah, seperti itu namanya membandingkan berat. Setelah dibandingkan, tentunya anak-anak bisa mengurutkan dari yang paling berat ke ringan atau yang dari ringan ke berat. Karena tadi sudah mengetahui hasil masing-masing dari hasil berat masing-masing dari benda. Nah, kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Ada teks bacaan ya, sambil bacakan. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Ya, mereka juga menggunakan buku dan kelereng sebagai benda yang akan ditimbang. Jadi alat yang digunakan Benny dan ibunya untuk mengukur satuan berat tidak baku bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan gantungan baju seperti ini. Nah, amati gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Ini alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah, mudah sekali ya Dek ya. Itu dengan penggaris, ya, dengan penggaris. Atau yang lebih mudah seperti ini. Nah, ini tadi ya yang dengan penggaris ya. Ini dengan alat mengukur tidak baku, misalnya buku diberi pemberat dengan kelereng atau dengan batu kerikil atau dengan yang lainnya, ya bebas karena ini merupakan alat ukur tidak baku. Atau yang ini, nah yang ini nanti yang akan Us Ambar praktekkan menggunakan hanger atau gantungan baju dengan kresek atau dengan tas plastik atau kresek ya kalau bahasa Jawanya. Nah, sekarang kita akan praktek menimbang berat benda dengan satuan tidak baku. Tadi Us Ambar sudah menjelaskan ya, Us Ambar akan menggunakan alat ini untuk mengukur beberapa benda yang akan kita ukur menggunakan satuan tidak baku. Kali ini Us Ambar menggunakan pemberatnya adalah kelereng. Nanti kita akan menghitung kira-kira berat benda itu berapa kelereng ya. Dan benda yang akan kita timbang hari ini yang pertama adalah batu. Ya, batu atau kerikil, batu. Kalau kerikil kecil ya, ini Sambar mengambilnya agak besar namanya batu. Setelah batu, nanti Sambar akan menimbang botol minum. Nah, setelah botol minum, nanti Sambar akan menimbang buku. Nah, setelah buku, nanti Sambar akan menimbang cangkir. Nah, setelah cangkir, nanti Sambar akan yang terakhir akan menimbang gunting. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Kalau posisi seperti ini namanya posisi setimbang. Ya, posisi seperti ini namanya posisi setimbang. Ya. Kalau nanti mengukur benda yang diukur, kalau benda itu sudah setimbang, berarti beratnya yaitu jumlah kelerengnya yaitu dengan posisi setimbang seperti ini. Kalau masih dalam posisi yang seperti ini berarti masih berat. Ya. Nah, kita menggunakan pemberatnya kelereng. Sebelumnya kita isi dulu kelereng ya. Kita isi dulu kelerengnya. Atau kita masukkan dulu yang pertama ya. Yang pertama kita masukkan dulu batu ya. Terus Ambar masukkan batu. Kita akan menimbang batunya. Nah, Ambar masukkan ya. Di sini. Yes.
belum setimbang, maka Usambar akan memberi pemberat. Kira-kira batu ini beratnya berapa kelereng ya? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung bersama-sama sampai nanti beratnya setimbang atau rata sama, setimbang ya. Nah, Usambar masukkan di sini sambil dihitung. Nanti kita tahu berapa berat batu ini. Jadi ya, 1. Nah, ini masih seperti ini. 1 kelereng, 2 kelereng, 3 kelereng, 4 kelereng, sampai nanti setimbang ya, 4. Kemudian 5, 6, masih belum deh. 6. Nah, 6. Kemudian kita tambahin lagi, belum Usambar. 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya, 9 kemudian 10, 11, hampir ya, hampir masih belum Us. Ya, Usambar ambil kelerengnya lagi. 10, 11, ya, 11, 12, hampir ya, 12, 13, kemudian 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berat, maaf nih, Usambar turunkan ya. Ternyata berat batu Usambar ini adalah 17 kelereng. Ingat-ingat ya. Batu tadi berapa, Dek? 17 kelereng. Nah, sekarang kita ganti ya, Dek ya. Kita ganti batunya dengan benda yang berbeda. Misalnya sekarang botol minum. Yuk, botol minumnya Usambar masukkan. Nah, botol minumnya berapa ya? Ini tadi 17, Usambar kurangi. 17, 16. Setimbang ya. 16. Kemudian Usambar ambil lagi supaya setimbang. Oh, agak berat ini Usambar masukkan lagi. Pas. 16 diambil 1. Berarti berat botol minum berapa ini? Iya, 16 kelereng. Oke, 16. Botol minum 16 Usambar. Ya, 16 ya Dek ya. Ini masih 16. Sekarang setelah botol minum, Usambar menimbang buku. Buku kira-kira berapa ya? Buku masih kurang loh. Ini tadi 16. Usambar tambahi ya. Tambahi 2. 16, 17, 18. Masih kurang setimbang. 18, 19. Nah, ternyata buku beratnya 19 kelereng. Diingat-ingat, tadi batu berapa? 17. Botol minum berapa? 16. Buku berapa? 19. Nah, setelah buku, kemudian Usambar mengambil, mau menimbang cangkir. Nih, cangkir. Masukkan. Wah, kalau cangkir keberatan Usambar ini tadi 19. Usambar 19, Usambar ambil 5. Nah, 19 Usambar ambil 5. Ya, Usambar ambil 5, masih seberatan sepertinya. Usambar ambil 6. 5. Usambar ambil 6. Ya, sudah setimbang. Nah, berarti berat. Tadi kan 19 sudah diambil Usambar 6. Berarti berat cangkirnya berapa kelereng? Iya, pintar, 13 kelereng. Ingat-ingat ya. Tadi batu 17, botol minum 16, buku 19, kemudian cangkir 13. Nah, sekarang yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir Usambar punya gunting. Usambar akan praktekkan menimbang gunting. Kira-kira gunting ini berapa kelereng beratnya? Gunting agak ringan Us. Nah, masih berat yang sini. 13 Usambar ambil 3. Masih
10. Masih berat, Us. Masih 10, masih berat. 10 Us ambar ambil. Us ambar ambil 2. Masih agak berat. 10 diambil 2 8. Us ambar ambil lagi 1. Biar setimbang. Nah, ini sudah ketemu nak, sudah setimbang. Berarti berat gunting paling sedikit berapa ya? Us ambar hitung, us ambar ambil. Semuanya kita hitung bersama-sama. Berarti berat gunting ada berapa? Kita hitung ya nak. Ini sudah ada di sini 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Berat gunting berapa nak? 7 kelereng. Ya. Jadi dari benda tadi gunting paling ringan. Ya. Ya, karena hanya 7 kelereng. Kemudian sambil ulang lagi, batu kerikil, batu tadi 16, batu tadi 17, botol minum 16, buku 19, cangkir 13, dan gunting 7 kelereng. Nah, sekarang yuk kita mencoba untuk belajar mengurutkan ataupun membandingkan. Nah, sekarang tadi kita sudah praktek menimbang ya Dek ya, dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, masih ingat tadi hasilnya ya tentunya. Yuk, sekarang kita kerjakan latihan yang ada di sini. Nah, carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbangan berat benda menggunakan kelereng ya, tadi menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Tadi batu kerikil berapa, Dek? Ya, batu kerikil tadi beratnya 16. Ya, 16. Batu besar ya, Dek, bukan batu kerikil ya, tadi batu gitu ya. Kemudian setelah batu tadi Usambah menembang apa? Iya, botol minum. Nah, botol minum tadi beratnya berapa, Dek? Iya, 17. Setelah botol minum Usambar menimbang apa? Betul, buku. Buku beratnya berapa? 19. Setelah buku, iya, tempat minum ya atau cangkir ya. Tadi Usambar menimbang cangkir ya. Cangkir tadi beratnya berapa, Dek? Ya, 13. Yang terakhir Usambar menimbang gunting. Berapa berat gunting tadi? Ya, 7. Nah, sudah terisi semua. Hari ini tadi Usambar menemukan 5 benda. Batu, botol minum, buku, cangkir, dan gunting. Dan Usambar menggunakan pemberat yaitu kelereng. Sudah ketemu hasilnya. Batu 16 kelereng, botol minum 17 butir kelereng, buku 19 butir kelereng, cangkir 13 butir kelereng, dan gunting 7 butir kelereng. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yuk kita jawab. Dari hasil penimbangan tadi, kalian lihat bendanya. Benda manakah yang paling berat? Ya, pinter. Buku. Mengapa buku paling berat? Karena beratnya 19 butir kelereng. 19 itu paling banyak ya deh, angka yang paling banyak di antara 16, 17, 13, dan 7. Sekarang yang B, benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan mana, Dek? Kalian lihat, 16, 17, 19, 13, 7. Yang paling ringan 7 butir ini. Bendanya apa? Iya, gunting. Pinter. Nah, sekarang urutkan benda pada tabel di atas
kelas, urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan apa dulu? Ringan ya, yang paling ringan. Yang pertama, gunting. Setelah gunting, yang paling ringan, betul, cangkir. Setelah cangkir, yang paling ringan, batu. Setelah batu, botol minum. Nah, yang terakhir, buku. Ini adalah urutan benda dari yang paling ringan ke yang paling berat. Gunting, cangkir, batu, botol minum, buku. Ya. Kemudian selanjutnya urutkan benda dari yang paling berat. Sekarang yang paling banyak ke jumlah kelerengnya. Yang pertama apa? Ya, buku. Setelah buku, pinter, botol minum. Nah, setelah botol minum, batu, pinter. Setelah batu, cangkir, bagus. Nah, setelah itu, gunting. Nah, ini tadi adalah hasil dari praktek kita menimbang. Kemudian anak-anak menjawab berdasarkan hasil benda yang kita timbang tadi. Anak-anak bisa mengerjakan ini. Setelah ini mungkin anak-anak bisa praktek, tidak harus sama dengan video tutorialnya Usambar tadi. Mungkin anak-anak bisa mencari benda yang lainnya, kemudian bisa praktek sendiri dan mengukur sendiri. Nah, seperti itu nggak Dek? Nah, kalau sudah, sekarang silahkan kalian kerjakan buku BBD kalian, mata pelajaran matematika di pembelajaran yang kedua. Silahkan dikerjakan tugas mandirinya dan latihan soalnya. Demikian yang bisa Usambar sampaikan untuk pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita sudah belajar mengukur berat benda dengan menggunakan satuan ukur tidak baku. Ya, tadi kita sudah belajar praktek menimbang. Ada kerikil, kemudian ada batu, kemudian ada botol minum, buku, kemudian ada gunting dan sebagainya yang sudah ditimbang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, demikian yang bisa Usambar sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pelajaran matematika dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.